Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, fungsi utama lembaga pendidikan adalah menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas bagi siswa-siswinya. Lalu bagaimanakah pembelajaran yang berkualitas itu? Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu memposisikan guru pada posisi yang tepat, sehingga mampu mengarahkan putra-putrinya, peserta didik sekalian, untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, mengeluarkan ide-ide cemerlangnya. Nah, pada kesempatan kali ini, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kami dari Ruang Inspirasi akan menyajikan bagaimana pembelajaran berkualitas yang ada di SMP Islam Sabilah Malang, yaitu dengan pembelajaran Project Based Learning. Mari kita ikuti liputannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proyek Assembling PJBL kali ini, kelompok kami membuat proyek tentang game budaya rumah adat Indonesia, yaitu rumah adat dan tempat ibadah. Kami membuat proyek ini karena beberapa teman kami cita-citanya ingin menjadi arsitek, dan karena generasi muda sekarang yang mulai melupakan dan kurang mengenal budaya rumah adat di Indonesia. Nah, tujuan kami untuk membuat game rumah adat ini adalah agar generasi muda zaman sekarang itu lebih mengenal budaya Indonesia, layaknya rumah adat dan tempat ibadah, serta beragam banget Indonesia gitu. Proses pembuatan game ini adalah kami itu pertamanya ini menginstal software, yaitu adalah Minecraft, dan menggunakannya untuk membuat berbagai rumah adat, dan setelah itu kami tampilkan dan memberikan beberapa deskripsi ya di setiap titik rumah adat, dan kami akan mempublikasikannya secara menyebar IP yang ada di server ini, sehingga orang lain bisa bergabung ke dalam permainan menggunakan IP tersebut. Harapan dari game ini adalah agar generasi muda zaman sekarang itu lebih mengenal dan tidak hanya main game yang berarah ke negatif saja, tapi melainkan bermain game yang arahnya positif. Nah, SMPS Hebat! Sabilillah, We love! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailia, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan sebagai Wakakurikulum di SMP Islam Sabilillah Malang. Kali ini saya akan menyampaikan terkait pembelajaran proyek di SMP Islam Sabilillah Malang. Pembelajaran proyek saat ini sudah menjadi bahan diskusi utama di seluruh dunia pendidikan, karena memang pemerintah mencanangkan pembelajaran proyek di kurikulum Merdeka kali ini. Pembelajaran proyek di SMP Islam Sabilillah Malang sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 yang lalu, dan nama untuk pembelajaran proyek di SMP Islam Sabilillah Malang adalah My Project. Tujuan dari pembelajaran proyek di SMP Islam Sabilillah Malang ini adalah untuk membentuk generasi pemimpin peradaban dunia yang unggul dan berdaya saing, yang memiliki keterampilan abad 21, yaitu critical thinking, creative thinking, kolaboratif, dan komunikatif. Oleh sebab itu penting pembelajaran ini untuk bisa dilaksanakan di SMP Islam Sabilillah Malang untuk Ananda. Yang pertama dilakukan untuk pembelajaran proyek ini adalah menyusun tim fasilitator proyek. Yang pertama dilakukan dalam pembelajaran proyek ini adalah menyusun tim fasilitator proyek atau tim koordinator proyek yang akan menyusun, menyiapkan materi, bahan, dan lain sebagainya. Setelah SK disusun, surat keputusan disusun dengan timnya, langkah berikutnya adalah menyusun tema. Jadi Bapak Ibu guru pengajar kelas 7 bersama dengan koordinator proyeknya menyusun tema project based learning selama 1 tahun. Satu semester ada 2 tema, dalam 1 tahun ada 4 tema. Tema-tema yang disusun ini diambil dari isu-isu global yang ada di SDGs, Sustainable Development Goals. Ada 17 target dan tujuan tersebut, 17 tema. Kemudian diambil, dan kemudian Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan capaian pembelajaran di kelas masing-masing sesuai mata pelajaran masing-masing untuk mendukung tema yang sudah disepakati, sehingga disusunlah jaring-jaring tema. Oleh sebab itu pembelajaran proyek di SMP Islam Sabilillah Malang ini adalah integrated project based learning. Jadi pembelajaran proyek yang terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran. Harapannya ketika Ananda nanti menjalani pembelajaran proyek, mereka sudah banyak mengetahui masukan-masukan, inspirasi, dan juga informasi-informasi mengenai tema yang sudah digeluti oleh Ananda di kelas-kelas masing-masing sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Misalkan tema yang diambil adalah zero hunger. Maka di pelajaran IPA di situ ada sistem pencernaan. Apa sih yang bisa diintegrasikan dengan materi sistem pencernaan ini dengan zero hunger? Pastinya ada. Dan di situ Bapak Ibu guru mengintegrasikan mata pelajarannya untuk mendukung tema yang sedang berlangsung. Setelah tema disusun, kemudian tim project ini menyusun timeline. Biasanya satu tema akan dilaksanakan selama 2 bulan.
Sehingga di situ kita susun timelinenya sampai 2 bulan. Nah, menyusun timeline ini tentu saja berdasarkan dari sintak yang sudah kita laksanakan. Sintak pembelajaran project ini mengambil sintak paper, di mana sintak paper ini memang asli karya Asisten Direktur 1 Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdurrahman As'ari, Magister Pendidikan. Beliaulah yang mencetuskan sintak paper PAPER pada pembelajaran project based learning. P yang pertama adalah presenting. Kemudian A, analyzing. P yang kedua adalah planning. Kemudian huruf E-nya adalah executing. Dan yang terakhir huruf R adalah reporting. Presenting, analyzing, planning, executing, dan reporting. Sintak ini dilaksanakan dalam pembelajaran project. Ketika presenting, apa yang dilakukan? Bapak Ibu guru menyajikan tema kepada Ananda. Ini tema yang akan kita gunakan pada PJBL kali ini. Kemudian disajikan video berupa isu-isu yang diambil dari tema tersebut. Meminta Ananda untuk berwandering. Jadi di dalam sintak paper itu pendekatannya menggunakan WISER. W adalah wondering, I adalah investigating, S adalah synthesizing, E adalah expressing, dan R adalah reflecting. Dalam setiap sintak pembelajaran project itu ada pendekatan WISER yang dilakukan di dalamnya. Ketika tahapan presenting, ada pendekatan WISER di dalamnya. Ketika tahapan orang tua boleh mengajukan pertanyaan, masukan, dan lain sebagainya. Di sini orang tua biasanya merasa terpukau dan juga merasa senang menyaksikan perkembangan Ananda yang presentasi hasil pembelajaran proyeknya. Seperti halnya saat ini, hari Sabtu tanggal 26 November 2022, kita melaksanakan Assembly Project Based Learning tema 2 untuk kelas 7 dan 8, dan tema 1 untuk kelas 9. Seluruh orang tua hadir di kelas dan menyaksikan Ananda mempresentasikan proyeknya. Pembelajaran project base ini sangat penting karena Ananda diajarkan bagaimana berpikir sistematis, saintifik, dan ilmiah. Kenapa? Karena pembelajaran project ini diawali juga dengan anak-anak diminta untuk menganalisis masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka terkait tema yang sudah disepakati. Bagaimana anak ini dilatih untuk peka dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka. Kemudian setelah masalah-masalah itu ditemukan, maka Ananda dengan timnya akan mencoba mencarikan solusi terhadap masalah yang sudah ditemukan tersebut. Nah, solusi ini harus solusi yang inventions, penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kalaupun sebelumnya sudah pernah ada, maka kreativitas apa yang berbeda dari proyek yang Anda buat dengan dari penemuan yang sudah ada. Disinilah anak-anak dilatih untuk berpikir kritis, menemukan permasalahan, berpikir kreatif, mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Dan dilatih kolaboratifnya dengan bagaimana dengan tim yang ada itu mereka bisa berdiskusi, menyatukan persepsi untuk menyepakati mana yang dipilih untuk menjadi solusi yang terbaik atas masalah yang sudah ditemukan. Dan juga melatih komunikatifnya. Ananda di pembelajaran project ini bisa berlatih presentasi lebih dari 2-3 kali. Ketika proses presenting, Ananda menyampaikan hasil investigasinya. Ketika proses planning, Ananda mempresentasikan presentasi planningnya di hadapan teman-temannya. Ketika reporting, Ananda kembali mempresentasikan hasil proyeknya di hadapan orang tua. Betapa di sini Ananda dilatih komunikatifnya dengan baik, dilatih bagaimana bisa memiliki public speaking yang baik, mempresentasikan dengan baik.
Nah, rata-rata dari anak-anak yang sudah kami wawancara atau kami survei, Ananda menyampaikan bahwa sebelum adanya pembelajaran proyek ini, Ananda cenderung malu-malu jika diminta untuk presentasi di depan kelas karena tidak terbiasa. Nah, ketika pembelajaran proyek ini ada di SMP Islam Sabilah Malang, Ananda semakin terasah skill komunikatifnya karena memang Ananda dituntut untuk presentasi berkali-kali, dan itu sangat baik untuk meningkatkan skill komunikatif siswa. Itu yang bisa kami sampaikan tentang pembelajaran proyek. Semoga pembelajaran proyek di SMP Islam Sabilah Malang bisa menginspirasi yang lainnya dan tetap sukses selalu. SMPIS hebat, Sabilillah we love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awad Warta, Koordinator PJBL kelas 7 SMP Islam Sabilah Malang. Untuk PJBL kelas 7 mengambil tema Cultural Diversity atau perbedaan kultur, budaya, bahasa di Indonesia. Untuk kelas 7, untuk tema Cultural Diversity adalah turunan dari SDGs yang ke-17, yakni tentang Quality Education. Jadi SDG yang sudah digagas oleh United Nations atau PBB, bagian untuk sub SDG tentang Quality Education diturunkan lagi ke dalam permasalahan tentang budaya. Nah, tentang budaya ini untuk kelas 7 SMP Islam Sabilah Malang dibagi lagi menjadi beberapa kelas, di mana untuk kelas 7A sampai kelas 7E sudah dibagi budaya-budaya yang akan dibahas atau diambil solusi dari masing-masing kelas. Nah, di sini di belakang adalah kelas 7D. Untuk tema yang diambil kelas 7D adalah permasalahan budaya tentang Yogyakarta. Jadi bisa diambil contoh katakanlah untuk kelas 7D. Jadi tentang bagaimana permasalahan tentang budaya Yogyakarta, bagaimana agar bisa membangun seluruh siswa, seluruh peserta didik akan lebih mengenali tentang budaya Yogyakarta, lebih mencintai budaya Yogyakarta. Itulah masalah yang diambil oleh masing-masing peserta didik. Ada beberapa proyek yang dibuat oleh Ananda semuanya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya adalah membuat batik, membuat flipbook tentang budaya Yogyakarta, membuat games tentang Yogyakarta, membuat podcast tentang budaya Yogyakarta, dan juga membuat makanan-makanan tradisional tentang Yogyakarta. Itu sebagai gambaran bagaimana agar Ananda di SMP Islam Sabilah Malang tidak hanya pintar dalam belajar, tapi juga mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Semoga dari PJBL ini bisa menjadi tumbuh kembang dari Anda semuanya lebih mencintai budaya akar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya selaku orang tua dari Laila Abisa Darmanto, kebetulan di SMP Sabilillah sedang mengadakan PJBL. Itu merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan, dan itu memberi encourage buat siswa, saya rasa begitu. Mereka diminta untuk berpikir kritis, kreatif, kemudian relate dengan kehidupan sosial yang terjadi saat ini, dan mereka juga diminta untuk kolaborasi. Jadi saya rasa ini adalah bekal yang baik untuk mereka ke depannya. Konsep pendidikan yang diterapkan di sini menurut saya sudah komprehensif dan holistik, sudah dari semua sisi begitu. Dan sebagai wali siswa, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk SMP Sabilillah. Sejauh ini memang itu yang kami harapkan ketika kami menitipkan putra-putri kami di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assembly PJBL tema 2 kali ini mengusung tema Sustainable Cities and Communities untuk kelas 8. Adapun proses yang sudah dilalui Ananda dalam kegiatan PJBL kali ini, yang pertama adalah Ananda dilakukan proses presenting, yaitu disajikan beberapa masalah terkait dengan tema yang sedang dilakukan. Kemudian Ananda melakukan analyzing atau analisis. Ananda menemukan berbagai macam alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dihasilkan ide project yang akan dikerjakan oleh Ananda dalam kegiatan executing. Dan puncaknya adalah hari ini Ananda mempresentasikan di depan orang tua pada proses presentation.
Seperti itu. Kemudian ada pun beberapa produk yang Ananda buat di kegiatan PJBL tema 2 kali ini sangat inovatif sekali. Pertama adalah contohnya misalkan mobil hybrid, yaitu mobil yang bertenaga air sehingga dapat menjadi sumber energi yang baru terbarukan. Demikian juga ada beberapa produk yaitu absorben lamp, yaitu lampu yang tidak hanya berfungsi sebagai penerangan tetapi juga berfungsi sebagai penyaringan udara. Dan proses kegiatan PJBL kali ini berlangsung dengan sangat lancar dan juga dengan kehadiran orang tua yang dapat membuat Ananda menjadi semakin semangat untuk mengikuti kegiatan PJBL kali ini. Dan harapannya ke depan dilakukan perbaikan pada program PJBL sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar pula kepada Ananda. Selain dari kegiatan presentasi yang sudah dilakukan oleh Ananda, melalui awarding PJBL kali ini diharapkan Ananda menjadi lebih semangat lagi untuk menyongsong program PJBL tema berikutnya. SMPIS hebat, Sabilillah, we love. Demikianlah pemirsa Smart TV yang berbahagia, ruang inspirasi kali ini yang menyajikan bagaimana pendekatan Project Based Learning di SMP Islam Sabilah Malang, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang menggali potensi siswa, kemudian meluangkan ide-ide kreatif dalam memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka, kemudian disajikan dalam sebuah proyek. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Kulhati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ucapkan, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.